Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyikapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Nah, jadi hanya dengan membaca buku ini, kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang lebih sederhana, dan juga melalui kesederhanaan tersebut kita bisa memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 189. Tapi sebelum itu alangkah baiknya apabila kita berhenti sejenak dari pekerjaan kita sehingga kita bisa fokus untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan sekarang ini. Judul bacaan kita berjudul Anak yang Menurut Membawa Sukacita. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Amsal 15 ayat 20. Anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini dari judulnya saja dan juga ayat intinya, kita akan belajar agar bagaimana kita itu bisa menjadi anak-anak yang penurut di dalam keluarga kita masing-masing. Anak-anak Kristiani akan lebih menyukai orang tua mereka yang takut akan Tuhan di atas segala berkat duniawi. Mereka akan mengasihi dan menghormati orang tua mereka. Yang menjadi pokok pelajaran utama dari hidup mereka adalah bagaimana untuk membahagiakan orang tua. Tulisan ini diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 428. Nah, jadi di sini sekali lagi membahas mengenai keluarga, terlebih lagi mengenai anak-anak, di mana dikatakan bahwa anak-anak itu akan menurut kepada orang tua mereka apabila orang tua mereka itu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi contoh yang bisa saya berikan di sini adalah alangkah baiknya apabila orang tua itu mengambil waktu untuk berhubungan dengan anaknya, menanyakan keseharian anaknya, dan juga memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga apabila orang tua itu hanya memikirkan pekerjaannya, mementingkan kesibukannya dan melupakan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anaknya, otomatis hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya itu akan renggang dan tidak akan erat. Sehingga bisa saja melalui hal tersebut anak itu merasa kurang diperhatikan dan dia akan mencari jalannya, dia akan mencari sesuatu untuk dirinya sendiri, dan ia tidak akan merasa nyaman ketika berada dengan orang tuanya. Di sini juga dikatakan bahwa yang menjadi pokok pelajaran utama dari hidup mereka adalah bagaimana untuk membahagiakan orang tua mereka. Nah, jadi anak-anak ketika mereka mendapat perhatian yang cukup dari orang tuanya, mendapatkan ajaran-ajaran dari orang tuanya, ajaran-ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yang menjadi kerinduan anak tersebut adalah untuk membahagiakan kedua orang tuanya tersebut. Dan juga ketika mereka mengerti apa yang orang tua mereka ajarkan kepada mereka itu firman Tuhan, maka tanpa kita sadari, meskipun kita sebagai orang tua tidak perlu lagi memaksakan anak kita untuk belajar firman Tuhan, maka di sini dikatakan maka anak itu akan otomatis mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tersebut, karena orang tua tersebut telah terlebih dahulu belajar firman Tuhan dan membagikannya kepada anaknya tersebut. Anak-anak, Tuhan melihat adalah cocok untuk mempercayakan Anda untuk dirawat oleh orang tua Anda, untuk diajar dan disiplin, dan dengan demikian melakukan bagian mereka dalam membentuk karakter
Anda untuk surga. Namun terserah Anda untuk mengatakan apakah Anda mengembangkan karakter Kristen yang baik dengan memanfaatkan keuntungan terbaik yang Anda miliki dari orang tua yang saleh, setia, dan berdoa. Terlepas dari semua kecemasan dan kesetiaan orang tua atas nama anak-anak mereka, mereka sendiri tidak dapat menyelamatkan mereka. Nah, jadi di sini orang tua itu tidak bisa menyelamatkan anak mereka sendiri. Ada pekerjaan yang harus dilakukan anak-anak. Setiap anak memiliki masalah pribadi untuk dihadapi. Nah, selanjutnya di sini diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan itu melihat adalah sangat cocok untuk mempercayakan anak-anak untuk dididik dan dirawat oleh orang tua. Nah, jadi di sini kembali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Mungkin saya secara pribadi juga belum memiliki anak, jadi saya tidak terlalu mengerti. Tetapi kalau dari sisi anak, di sini dikatakan bahwa anak itu harus memiliki hubungan yang erat dengan orang tua. Dan jangan hanya memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan. Karena dimanapun anak itu berada, dia akan terbawa oleh lingkungan tersebut. Apabila di dalam keluarganya itu dia kurang memiliki fondasi yang kuat. Dimana fondasi yang kuat itu adalah orang tua itu harus memberikan nasihat-nasihat yang sesuai dengan perintah Tuhan. Di sini juga dikatakan bahwa itu terserah kepada anak tersebut, apakah dia memilih untuk mengikuti ajaran dari orang tua atau dia tidak mau untuk mengikuti ajaran dari orang tuanya. Nah, jadi meskipun orang tua tersebut telah berusaha, tapi apabila anak itu bergaul di lingkungan yang salah, maka anak itu akan menjadi bimbang apakah dia mau mengikuti yang orang tuanya telah ajarkan atau dia mengikuti teman-teman di lingkungannya yang tidak baik tersebut. Jadi sekali lagi perlu kita perhatikan bahwa antara keluarga dan juga lingkungan itu harus sama-sama mensupport bagaimana anak tersebut bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan telah ajarkan. Di sini juga dikatakan bahwa terlepas dari semua kecemasan dan kesetiaan orang tua, mereka itu ada orang tua tidak dapat menyelamatkan anak mereka. Nah, jadi meskipun orang tua tersebut telah mati-matian untuk mengorbankan segalanya, tetapi apabila orang tua terlalu menyayangi anaknya dan tidak mau memberikan suatu didikan yang tegas kepada anaknya, maka otomatis anaknya itu bisa saja tidak akan menurut kepada orang tuanya, dan juga dia akan lebih mengikuti keinginannya sendiri. Sehingga para orang tua juga itu harus menjadi sosok yang tegas di dalam rumah tangga. Janganlah hanya karena orang tua tersebut sayang kepada anaknya sehingga mereka mau untuk mengikuti segala keinginan daripada anaknya tersebut. Saya juga bisa memberikan sebuah contoh di mana apabila ada orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, maka otomatis anaknya itu pasti suatu saat akan melawan kepada orang tuanya. Karena dia berpikir waktu dulu orang tuanya itu selalu mengikuti keinginannya. Dan juga sebaliknya, apabila dari kecil anak itu dididik dengan tegas, dengan disiplin, pastilah ketika anak itu bertumbuh menjadi dewasa, anak itu akan selalu mengikuti atau memberikan pilihan-pilihan yang benar. Dan juga dia akan menurut kepada orang tuanya karena dari kecil anak itu sudah disiplin. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan itu telah memberikan kepada kita suatu aturan di mana apabila kita menurut, maka pastilah kita akan merasa tenang, nyaman, dan juga merasa senang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan ketika kita memilih untuk melanggar aturan daripada Tuhan, maka pastilah kehidupan kita itu akan menjadi susah. Contohnya yang bisa saya berikan adalah rambu-rambu atau lampu lalu lintas di jalan. Nah, di sini kita itu akan lebih gampang apabila kita menurutnya. Ketika kita melihat lampu merah, kita berhenti, dan juga ketika kita melihat lampu hijau, kita itu akan jalan.
dan kita akan mendapatkan suatu masalah apabila kita melanggar peraturan tersebut. Nah, jadi adalah sangat gampang apabila kita menjadi anak-anak yang penurut. Kita itu hanya perlu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan janganlah sekali-kali kita memilih jalan-jalan yang kita anggap benar, ternyata jalan-jalan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap anak memiliki masalah pribadi untuk dihadapi. Nah, jadi kembali lagi orang tua itu harus sering berhubungan dengan anaknya. Sehingga apabila orang tua tersebut memiliki waktu yang cukup dengan anak-anaknya, maka orang tua tersebut bisa mengetahui masalah yang dihadapi oleh anaknya tersebut. Dan juga ketika orang tua mengetahuinya, maka orang tua tersebut pastilah bisa memberikan nasihat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga anak tersebut akan merasa senang karena dia mendapatkan nasihat-nasihat yang benar dari orang tuanya, dan bukan mendapatkan nasihat-nasihat dari teman-teman di lingkungannya tersebut. Orang tua yang percaya, Anda memiliki pekerjaan dan tanggung jawab di hadapan Anda untuk membimbing anak-anak Anda, bahkan dalam pengalaman keagamaan mereka. Ketika mereka benar-benar mengasihi Tuhan, mereka akan memberkati dan menghormati Anda atas perhatian yang telah Anda tunjukkan kepada mereka, dan atas kesetiaan Anda dalam menahan keinginan mereka dan menundukkan keinginan mereka. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church, jilid 1, halaman 391 sampai 403. Nah, selanjutnya di sini kembali lagi seperti yang saya katakan sebelumnya adalah mengenai waktu, yaitu adalah bagaimana orang tua itu harus mengambil waktu yang cukup dengan anak-anak mereka. Jadi ketika mereka memiliki waktu yang cukup dan mereka memberikan ajaran-ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka ketika suatu saat anak itu telah mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupannya, maka anak itu akan sangat berterima kasih kepada orang tuanya, karena orang tuanya telah memberikan jalan-jalan yang benar, ajaran-ajaran yang benar kepada anak tersebut. Mereka mengasihi Tuhan Yesus karena kesukaan mereka ialah menyenangkan hatinya. Mereka tidak akan gusar kalaupun ditegur. Oleh keramahan, kesabaran, dan kerelaan mereka untuk melakukan semua yang dapat dibuat untuk membantu memikul beban-beban hidup sehari-hari. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini, di sini sangat bagus sekali dikatakan apabila anak tersebut telah memahami maksud Tuhan di dalam kehidupannya, maka anak tersebut tidak akan merasa gusar ataupun marah ketika ditegur oleh orang tuanya, karena dia telah mengetahui bahwa orang tuanya itu menegurnya itu karena kesalahan yang dia perbuat. Dia ditegur untuk dia bisa memperbaiki dirinya. Begitu juga dengan kita. Kita itu terkadang kita berpikir karena kita telah mengetahui banyak hal, maka pilihan yang kita ambil ini adalah pilihan yang benar. Tapi ternyata ketika Tuhan melihat kita sudah sedikit tidak sesuai dengan jalan-jalannya, maka pasti Tuhan akan menegur kita. Nah, jadi ketika Tuhan menegur kita, kita itu harus menjadi anak yang penurut. Dimana ketika kita ditegur, kita tahu ini adalah salah, maka kita haruslah memperbaiki diri kita. Kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Sehingga ketika kita menjadi anak yang penurut, pastilah kehidupan kita itu akan menjadi lebih tenang, lebih damai, dan juga lebih bahagia ketika kita mengikuti jalan-jalan daripada Tuhan itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui firman ini kita bisa menjadi anak-anak yang penurut di dalam keluarga kita masing-masing. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.